Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Dalam iman kita itu hanya ada khalik sama makhluk. Tengah-tengah di antara keduanya tidak ada. Kalau tidak al-khaliq ya makhluk. Nah, kita ini termasuk salah satu di antara sekian banyak makhluknya Allah itu. Makanya ada ungkapan Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Dalam ilmu tauhid kita yang kita pelajari, hak-haknya Allah itu tidak ada pada manusia. Hak untuk diibadahi, hak untuk mengetahui yang gaib, ya, hak untuk memberi balasan baik dan tidak baik, itu semuanya adalah haknya Allah, tidak ada pada manusia. Andai kata pada sebutan-sebutan tertentu itu tentang Allah itu menyebut zatnya sendiri itu ada kemiripan dengan menyebutnya untuk manusia, misalkan kursi, misalkan tangan, misalkan wajah dan sebagainya. Namun demikian hakikatnya beda. Yang itu tidak bisa diterangkan menurut ilmu, tapi ada di Quran. Kata Imam Malik yang begitu-begitu, al-imanu bihi wajibun, wajib untuk diimani tentang kursinya Allah, tangan kanannya Allah dan seterusnya. Mengapa kok kita dahului dengan membahas itu? Dalam pandangan tauhid ini ada judul yang menerangkan anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim huwal ghuluwu fis sholihin. Inilah maka kita harus berhati-hati tentang itu. Apa bahasa Indonesianya? Sesungguhnya sebab kekafirannya anak Adam dan mereka meninggalkan agama, salah satunya faktor al-ghuluwu fis sholihin, sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Makanya tadi saya dahului hanya ada khalik sama makhluk. Makhluk hanya manusia, salah satunya manusia. Oh, kalau begitu Nabi, Rasul hakikatnya sama dengan manusia-manusia yang lain. Jawabannya iya. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu sama. Ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan sosial, interaksi dengan orang dan seterusnya. Kalau kita keliru memahami itu, ya bisa kata kitab ini judulnya tadi hulu, berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang soleh. Perkara judul itu yang nulis adalah penulis kitab tauhid ini. Tapi kitab tauhid ini mendasari pada dalil-dalil yang dikemukakan itu. Nah, apa sih hulu itu? Mujawizatul haddi fit thana, melebih-lebihkan, melebihi batas orang itu tentang memuji seseorang itu secara berlebih-lebihan. Itu namanya hulu, berlebih-lebihan, ya, melampaui batas-batas kewajaran yang diperbolehkan menurut syariat. Tapi orang itu melebih-lebihkan, maka hulu.
Jadi kalau yang bukan tauhid misalkan ya, orang kalau haji dan umroh, ya haji gitu. Ini yang sudah haji mudah-mudahan diterima sama Allah SWT ibadahnya. Yang belum yang mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Mudah-mudahan tambahannya tidak sampai 50 juta. Nah, ini kan mendoakan baik sih Pak ya. Iya, ya. Wes, enggak usah dibahas itu yang berapa. Itu ya. Lempar jumrah itu pakai kerikil yang kecil Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang merasa nggak mantap kalau nggak pakai yang sekian. Nggak dimasukkan tas, Allah. Itu hulu. Tapi bukan kaitannya dengan akidah ini. Dalam apa? Syariat ubudiyah tadi. Jangan tadi itu kemudian wirid ya, subhanallah, subhanallah. Mungkin tetangganya yang duduk sebelahnya itu tidak dengar, ya. Ya, tapi kita senang kalau ada tetangga kita yang duduk sebelahnya itu sebentar-sebentar subhanallah, subhanallah. Jangan merasa berisik. Nah, ngerti maksudnya Pak ya? Ya. Iya, itu jangan. Tapi orang nggak mantep kalau tidak dikeraskan subhanallah dengan ekspresi, itu namanya hulu itu ya. Nggak boleh ya, di dalam syariat. Nah yang dibahas di sini hulu itu adalah kaitannya dengan aqidatut tauhid. Apa sih kerusakannya mafasidul hulu? Kerusakannya orang kalau terjerumus dalam hulu tadi. Kata kitab ini ya, innahu tanzilun lil maghluwi fihi fauqa manzilatihi in kana madkhan. Jadi mengangkat seseorang, punya pendapat tentang seseorang, perilakunya manusia terhadap seseorang melampaui batas ya. Mengangkat di atas kedudukannya yang tidak sebenarnya. Sebenarnya orang itu tidak tahu yang gaib, tapi karena hulu diyakini tahu yang gaib. Ya, misalkan begitu. Sebenarnya orang itu tidak mungkin dalam waktu hanya 2 jam tadi masih di Gunung Sari, sekarang sudah di Mekah Pak, Jumatan. Nah, itu tidak ada. Pada naik pesawat ke sana itu butuh berapa jam? 9 sampai 10. Itu belum macetnya Pak. Ya, yang nggak ada macet, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT ya. Tapi orang meyakini tadi pagi masih di sini Pak, jam 10 tadi. Nah, sekarang Jumatan di Mekah. Loh berapa jam mau ke sana itu 9 jam. Oh dia itu luar biasa Pak. 1 jam aja udah sampai sana. Ini hulu. Tidak ada di akidah tauhid kita itu. Dan itu merusak akidah. Maka judulnya tadi an-nasababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim wal ghuluwu fis sholihin. Sebab kekafirannya anak Adam dan mereka meninggalkan agama, faktor ini hulu ya, tidak boleh. Kerusakan berikutnya annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi. Kerusakan akidahnya kalau orang itu bersikap hulu itu bisa menyembah terhadap orang yang dihulukan ya. Nabi sebenarnya tidak bisa menghapus dosa, tapi diyakini bisa menghapus dosa. Ada Pak orang yang berkeyakinan bahwa Nabi itu bisa menghapus dosa? Kalau sampai tidak percaya, pernah mendengar nggak ada orang itu melafalkan ya nasyid-nasyid itu yang memuji-muji Nabi, lalu Nabi dianggap bisa menghapus dosa? Kalau jenengan tidak percaya, apa mau saya buktikan? Itu enggak boleh, enggak ada. Yang menghapus dosa itu siapa? Allah. Tapi kadang-kadang panjenengan dan saya tidak bermaksud mengolok-olok orang lain, tapi memberitahu yang ikut ngaji. Sayup-sayup kita dengarkan ada kalimat begini, alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunum, assalamu alaika. Pernah dengar Pak?
Pernah ikut? Enggak, barangkali zaman dulu. Coba yang kedua tadi. Alaika ya salam ya makhidunub, assalamu alaik. Enak nggak Pak? Lo jangan enaknya aja. Ya. Ternyata yang menerima pendapat tauhid ini semakin hari saya terangkan begitu dengan pelan-pelan, qaddarallah, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya, responnya semakin bagus, semakin banyak. Makanya tanggal 12 bulan Maret 2023 saya kepengen silaturahim semuanya, bebas boleh hadir. Tanggal berapa Pak? 12 Maret di Sidoarjo sana. Itu sahabat kita semuanya, saudara kita semuanya. Siapa tahu nanti 100 tahun yang akan datang itu semuanya itu adalah karena akidahnya baik sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, bisa reuni di surga bareng-bareng semuanya. Bukan hanya satu keluarga Pak, sekian ribu orang jadi satu, 100 tahun yang akan datang. Ya, yang di belakang itu ngomong, wah Ustadz rasanya nggak sampai 100 tahun yang akan datang. Betul Pak ya? Iya. Jadi diterangkan dengan baik-baik begini, yang menghapus dosa itu bukan Nabi, tapi siapa? Allah. Itu hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia, bedanya menerima wahyu. Inilah yang diterangkan mengapa tidak boleh hulu, annahu yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, mengarah menyembah orang yang dihulukan itu tadi. Ya, ini kalau tidak pernah buka kitab, tidak pernah mendengarkan, dikiranya baik-baik saja, dikiranya nggak ada masalah dengan akidahnya. Kadang orang itu tidak sensitif dengan akidahnya, ya begitu. Kemudian yang kedua, mengapa tidak boleh? Annahu yasuddu an ta'zimillah, karena ada yang dihulukan itu menghalang-halangi orang itu mengagungkan Allah. Jadi orang Islam yang sudah syahadat tentang Allah itu wujubut ta'zim, wajib mengagungkan Allah. Tapi berhubung ada yang dihulukan, ini bisa menghalang-halangi mengagungkan Allah. Nah, itu tadi haknya Allah menghapus dosa digeser, ditarik-tarik, diyakini seolah-olah ada pada siapa? Nabi Muhammad. Makhidunub itu menghapus apa? Dosa. Ya begitu. Ya. Kemudian panjenengan diberi penjelasan dalam kitab tauhid itu dimulai dari itu loh buktinya. Coba saya cek panjenengan. Ini ngajinya kan sudah lama sih Pak. Mulai masjidnya masih kecil di situ dulu kan ya. Sampai direnovasi ya. Ya. Di dunia itu ada orang Islam, ada saudara-saudara kita orang Yahudi, Nasrani, ada orang Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya sudah, itu keyakinannya masing-masing. Dari sekian banyak orang yang beragama itu, menurut kita, menurut panjenengan, ada enggak Nabi itu yang hakikatnya dihulukan sampai melebihi batas? Bukan kita, orang yang bukan Islam. Ada enggak Pak? Pertanyaannya, nabinya Nabi siapa? Isa. Umatnya namanya siapa yang menghulukan? Orang Nasrani, Ahlul Kitab. Maka di Quran tidak boleh. Nah, dilarang. Umat Islam supaya tidak terjebak menghulukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian bisa mengikuti di surat An-Nisa ayat 171. Itu lengkap, di situ agak panjang ayatnya. Ya ahlal kitab. Nah, yang dipanggil orang ahli kitab. La taghlu fi dinikum. Nah, itu ada la taghlu. Jangan sampean itu hulu berlebih-lebihan dalam bersikap mengenai agama, fi dinikum, dalam agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haqqa. Dan jangan mengatakan sesuatu yang benar atas nama Allah. Ya, jangan mengatakan sesuatu yang benar ya tentang agama kecuali itu sumbernya dari Allah. Atas nama Allah kecuali yang benar. Itu maksudnya. Berikutnya yang diterangkan itu mengenai Al-Masih.
Maka tadi bahasanya la taghlu, jangan Anda ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Dan jangan mengatakan atas nama Allah kecuali yang apa? Benar. Allah itu semuanya benar, Pak. Tidak ada yang salah. Coba saya beri perbandingan ya. Bab 40 sudah dibahas itu zaman dulu ya. Wah, waktu itu belum ikut Pak Ustaz. Gampang. Kalau belum ikut gampang caranya, Pak. Yang sudah pernah mendengarkan bab 40 menerangkan kepada yang belum pernah mendengarkan. Kan begitu ya, teorinya kan begitu ya. Ya, tapi yang bolali enggak ya. Ya, itu ya. Jadi ini apa? Saya tadi mengatakan jangan mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Semua keputusannya Allah itu benar. Maka tadi saya menyebut bab 40. Bab 40 mengenai Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik bahasa Indonesianya. Kalau nama-nama Allah yang baik, apa betul sifat-sifat Allah juga baik? Halo? Ya. Kalau sifat-sifat Allah itu baik, apa betul perbuatan Allah juga baik? Nah, wis, sekarang yang sini perbuatannya Allah. Ada nggak kemungkinan perbuatan Allah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, tapi dirasakan oleh manusia nggak enak? Ada apa tidak ada? Ada. Makanya bahasa saya tadi, ada enggak keputusannya Allah, perbuatannya Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan oleh manusia enggak enak? Ada? Ada. Namun demikian orang enggak boleh suudzon, berprasangka jelek. Apa maunya Allah? Nah, itu enggak boleh. Mengapa begitu? Kalau orang boleh suudzon sama Allah, berarti ada keputusannya Allah yang salah. Kalau ada keputusannya Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang baik, tidak baik, berarti orang itu punya pendapat ada nama-nama Allah yang tidak baik. Padahal semua nama Allah itu apa? Itu loh orang beriman itu kepada Allah. Nggak enak Pak? Ya iya, tapi nggak ada yang salah Mas. Gitu. Itu ya. Ini berkaitan dengan Al-Masih tadi. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sesungguhnya Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Rasulullah, kalimatnya yang Allah sampaikan kepadanya dan roh daripada Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini mengenai Al-Masih yang dihulukan oleh orang-orang Nasrani tadi. Wala taqulu salasah, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu berapa? 3. Coba saya tanya, kalau orang Islam Pak Kiai menerangkan Tuhan kita itu Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, boleh apa tidak? Halo? Menyinggung perasaan agama orang lain? Enggak. Nah, kalau menerangkan begitu dianggap menyinggung perasaan agama orang lain, berarti lam yalid wa lam yulad tidak boleh diterangkan kan? Nah, itu ayat-ayat yang kategorinya tidak apa toleran. Nah, misalnya enggak Bu, enggak begitu. Ya. Enggak ada ayat yang tidak toleran, semua toleran. Baik. Nah, wes kita tinggalkan Al-Masih yang menurut surat An-Nisa tadi ayat 171 bahwa itu dihulukan oleh orang ahli kitab, wabil khusus orang apa? Nasrani. Sekarang Nabi Muhammad. Pertanyaannya gampang. Andai kata ya, kalau saya boleh mengumpamakan, andai kata Rasulullah itu hidup di Surabaya, sarapannya pakai apa? Kalau di Lamongan, kalau di Jogja, itu menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah seperti kita, kebutuhan biologisnya, kebutuhan dasarnya makan minum sama. Betul Pak ya? Nah begitu. Makanya ada banyak keterangan di dalam Al-Quran yang menerangkan apa? La amliku lakum, qul la amliku lakum indi khazainullah, la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba. Dalam surat Al-An'am ayat 50, Nabi Muhammad suruh menerangkan tentang dirinya itu loh, supaya orang tidak keliru.
Apa yang harus diterangkan oleh Nabi Muhammad? Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kamu semuanya bahwa saya itu tahu rahasianya Allah. Oh, Nabi sendiri nggak tahu, Pak. Itu, maka jangan digulukan. Dua, wala a'lamul ghaibah. Dan aku juga tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Jadi kalau hari ini itu hari apa ini, Pak? Hari Sabtu, besok hari Ahad. Ada peristiwa apa besok? Nggak tahu. Nabi juga nggak tahu. Karena itu domainnya Allah, wilayahnya Allah. Tapi orang punya rencana boleh. Hal-hal yang berkaitan dengan rahasianya Allah tadi, hal-hal yang berkaitan dengan keghaibannya tadi, itu disimpan oleh Allah. Disimpan di mana, Pak? Disimpan di mana sama Allah? Lauhul. Manusia bisa tahu Lauhul Mahfud? Nggak tahu. Kalau lauhnya dibuang, tahu nggak itu manusia? Tahu. Ya, nggak tahu. Ya, Lauhul nggak tahu. Maka Nabi tadi suruh menerangkan, aku tidak tahu rahasianya Allah yang disimpan di sana. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku ini tahu yang gaib. Aku juga tidak mengatakan wala aku lakum ini malak. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat. Ndak. Loh. Dari pandangan akidah tauhid berdasarkan dilalah dalil-dalil yang kayak begini, maka di dalam tauhid tidak ada keterangan, bahkan tidak boleh dalam situasi krusial yang dialami oleh umat Islam ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian rame-rame minta pertolongan ke siapa? Nabi. Itu kan sudah banyak dibahas kemarin. Apalagi meyakini kalau kita ini majelis taklim begini, lalu memuji-muji Nabi secara rohani, Rasulullah itu dianggap bisa apa? Hadir. Lalu semua orang disuruh apa? Diri. Ya. Kalau dipraktekkan di masjid sini ya tak tutup aja itu. Tidak ada, dari mana itu? Ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mencemooh dan mengolok-olok ya. Jangan bisa lihat di YouTube itu loh, yang orang yang punya keyakinan begitu. Masa ada keterangan bahwa ketika ada syekh, ketika ada guru sekumpul, ketika ada tuan guru, ketika ada pak kiai mendatangi kuburannya Nabi, salam kepada Nabi, kuburannya Nabi itu begini, goncang. Coba lihat, cari di YouTube, enggak percaya. Ya. Lalu Nabi keluar dalam bentuk rohani, salaman sama orang-orang ini tadi. Ini kalau nggak dijelaskan orang nggak paham. Kalau sudah sejak awal kena pikiran yang begitu-begitu itu, ini nggak bisa masuk. Ini nggak bisa masuk. Tapi kalau sudah kena ini mulai dari awal, yang mereka kayak begitu nggak bisa masuk. Makanya karakteristiknya kalau orang itu mau berakidah dengan baik, ya. Cirinya adalah mendengar-dengarkan, yastami'unal qawla fayattabi'una aksana. Dengarkan sana, dengarkan sana, dengarkan sana, dengarkan sana. Kesimpulannya apa? Fayattabi'una aksana, mengikuti yang terbaik. Lah kalau agama yang terbaik itu pakai dilalah, pakai dalil. Makanya hampir setiap ngaji saya ulangi, kewajibannya orang Islam itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, mengerti, semuanya harus pakai apa? Dalil. Makanya ada ustadz ceramah di YouTube, dalilnya mana? Bolak-balik begitu ya. Cari sendiri di YouTube. Nah, maka Nabi suruh mengatakan begitu. Aku tidak tahu rahasianya Allah, aku juga tidak tahu yang gaib, aku tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat. Enggak. Kalau begitu Nabi itu siapa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti yang diapakan? Diwahyukan kepadaku. Yang diwahyukan begini ya saya terangkan begini. Nah, coba tak rangsang panjenengan. Dirangsang berpikir maksudnya.
apakah Nabi ketika menerangkan ayat yang menyinggung perasaan orang kafir, apakah Nabi pernah didatangi rombongan orang kafir kemudian usul sama Nabi supaya ayat-ayat yang menyangkut kepentingan mereka itu diganti, dirubah? Pernah dengar Pak Kyai, Pak Ustadz menerangkan begitu? Nabi didatangi banyak orang kemudian minta kepada Nabi ayat-ayat yang menyangkut kepentingan mereka supaya diganti. Apa jawabannya Nabi? Ya, ma yakunu li an ubaddilahum min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Loh, merubah ayat ini bukan kewenangan saya, kata Nabi. Saya itu cuma mengikuti yang diwahyukan saja kepada saya, kok saya suruh ngerubah? Maksud saya selipkan begitu tuh. Orang kalau mau jadi pimpinan yang baik dan sukses, halo? Kalau ada desakan-desakan, itu rubah aturannya, undang-undangnya, konstitusinya. Ngerti maksudnya? Kalau mengikuti Nabi, apa jawabnya mestinya? Bukan kewenangan saya, Mas. Aturannya begitu, saya mengikuti aturan. Bener Pak ya? Ya. Nah, sekarang dipikir, oh iya tak rubah ya kalau begitu. Nah, enggak bisa. Jangan begitu ya. Ini makanya in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil ladina qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun ya. Syukran ya. Apakah sama orang yang melihat dengan yang buta, yang mengerti tentang agamanya? Ya tentu saja beda. Wes, kita tinggalkan Nabi. Coba saya cek panjenengan. Saya pernah menerangkan atau mungkin orang lain pernah menerangkan, Pak, ketika ada rombongan datang ke Rasulullah rame-rame mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang terbaik di antara kita. Engkau adalah putranya orang yang terbaik di antara kita. Engkau adalah tuan kita dan engkau adalah putranya tuan kita. Pernah mendengar ada keterangan begitu, hadis begitu? Sudah diterangkan apa belum? Saya sudah menyebutkan apa belum? Kalau dijawab jujur, sudah Pak Ustadz tapi lupa, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada belum. Jadi ada rombongan datang ke Rasulullah ngomongnya begitu, Pak. Perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Ayyuhan nas, wahai sekalian orang, ya qulu biqaulikum, sampean ngomong biasa saja. Wala yastahwiyanakum syaitan, jangan sampai omongan sampean itu diplesetno setan. Ana Muhammad abdullahi wa rasuluhu, saya ini Muhammad, hamba Allah, Rasulullah. Jadi dua gelarnya Nabi, hamba Allah dan apa? Rasulullah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampai mengangkat-ngangkat diri saya di atas kedudukan yang Allah sudah sebutkan tadi. Nah, begini saja tidak kerso. Ya. Maka kita tidak ada kewenangan untuk menggulukan, melebih-lebihkan siapa? Rasulullah di atas yang sebenarnya Allah berikan kepada Nabi kewenangannya itu apa. Nah, begitu sudah disebutkan tadi. Kemudian dalam kitab itu, Pak, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 3445 dari Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ya. Dalam bahasa Indonesianya Nabi mengatakan, janganlah kalian melebih-lebihkan aku, memuji-muji aku secara berlebih-lebihan, ya. Seperti orang Nasrani berlebih-lebihan sikapnya kepada Al-Masih. La tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan saking khawatirnya Nabi diperlakukan oleh umatnya seperti Nabi Isa diperlakukan oleh umatnya. Sehingga dengan sedini mungkin Nabi mengatakan, jangan, innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah.
kalau menyebut saya Muhammad Abdullah dan Muhammad siapa? Rasulullah. Hadis sahih dan yang semakna dengan itu banyak Pak ya. Nah begitu. Wes. Kalau tadi Al-Masih itu tidak boleh dihulukan, tadi panggilannya Allah kepada orang-orang ahli kitab. Kalau tadi Nabi Muhammad juga tidak boleh dihulukan, dilebih-lebihkan, nanti bisa merusak akidah kita. Nah, sekarang saya tanya, orang biasa yang zahirnya orang itu ahli ibadah, yang zahirnya orang itu adalah apa namanya ahli agama, boleh diagung-agungkan Pak? Ya, atau sebelum itu saya ajak berpikir yang agak ke belakang. Pertanyaannya begini, lebih dahulu mana di dunia ini, nah ini sudah seringkali saya tanyakan, adanya tauhid dibandingkan dengan adanya syirik, A apa B? Yang lebih dahulu mana? A apa B? Ya terserah sampai yang jawab kok ya. Di dunia ini belum ada manusia, ada Allah, belum ada segala-galanya. Kemudian Allah menciptakan bumi langit, menciptakan manusia dan seterusnya. Mulai kapan? Tidak ada yang tahu. Itu dalam iman kita lebih dahulu mana antara adanya tauhid di dunia dengan adanya syirik, A atau B? Apa tadi Pak? A atau AB? A, tauhid dulu. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Wong ilahnya itu satu, Allah kok, Allahnya itu. Begitu ada manusia pertama, ya manusia pertama diberitahu tentang tauhid. Gak mungkin Allah menerangkan syirik. Di kitab salah satu usul itu diterangkan, Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikan, baik dengan para malaikat yang termasuk makhluknya Allah yang terdekat sama Allah, maupun disyirikan dengan nabi. Lah kalau Allah tidak ridho, maka kewajiban orang mukmin juga harus tidak ridho adanya syirik di dunia. Begitu loh Pak maksudnya. Bingung? Kalau bingung nggak bisa diteruskan loh ini. Jadi yang ada dulu itu adalah tauhid. Deretan para nabi berganti-ganti masih tauhid, masih tauhid, masih tauhid. Pertanyaan berikutnya, pada periodenya nabi siapa timbulnya syirik? Jawabannya Nabi Nuh. Bisa itu belakangan Pak. Bener Pak ya? Ya wis bener aja Pak pokoknya itu. Nabi Nuh 950 tahun, alf sana illa khamsina aman. Ya, 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun berdakwah, nggak direspon. Tiba-tiba muncul ada orang soleh banyak sekali. Itulah cikal bakalnya timbulnya adanya apa? Syirik di dunia. Pasca Nabi Nuh, semua nabi diperintahkan untuk memerangi syirik, menegakkan tauhid. Terakhir Nabi Muhammad. Apa cikal bakalnya? Ya ini yang bab ini. Cikal bakalnya adalah karena mereka menghulukan, melebih-lebihkan orang-orang yang dianggap apa? Soleh. Standarnya bagaimana melebih-lebihkan itu? Nah, jenengan bisa baca di dalam surat Nuh ayat yang ke 21, 22 dan 23. Di situ ada keterangan. Jadi sudah berdakwah sekian ratus tahun nggak ada respon, tiba-tiba muncul ada orang yang soleh itu, tiba-tiba orang soleh itu kemudian dihulukan, dilebih-lebihkan. Sampai di mana? Nanti ada keterangannya. Saya bacanya dulu ayatnya. Qala Nuh. Apa Pak terjemahnya qala Nuh Pak? Ya gampang gitu aja kalau. Qala Nuh ya. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabb, ya Allah,
Ini Nabi Nuh matur sama Allah. Itu loh orang-orang itu mendurhakai saya. Ya. Saya ajak menyembah engkau satu-satunya, malah mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kerugian. Wa makaru makron kubaro, dan mereka melakukan makar. Melakukan makar itu adalah menyulut timbulnya kesirikan, itu makar terhadap tauhid. Wa makaru makron kubaro, mereka melakukan tipu daya, menyulut timbulnya apa? Kesirikan. Nabi Nuh tidak mengajarkan kesirikan, tapi umatnya yang menyulut itu melakukan tindakan makar. Beda dengan makar-makar yang di undang-undang tentang terorisme itu, beda itu ya. Nah, ini makar itu kejahatan terbesar terhadap Allah, itu perbuatan apa Pak? Syirik, kejahatan kepada Allah. Saya tanya, orang berbuat jahat yaitu syirik kepada Allah, itu kejahatan terbesar, zalim yang paling besar, berdampak enggak dalam kehidupan manusia Pak? Syirik itu berdampak kan? Dampaknya positif apa negatif? Ya negatif pol. Lebih berbahaya mana orang masyarakat itu terpapar COVID-19 dibandingkan dengan terpapar syirik Pak? Kok iso? Ya, bisanya begini, kalau terpapar, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit ini Pak ya. Maksimal kalau orang itu ridho dengan penyakitnya, lalu orang itu wafat dalam keadaan muslim, husnul khotimah, mati syahid gak Pak? Ya, tapi kalau terpapar syirik itu jauh lebih berbahaya. Di dunia itu merusak banyak orang, di akhirat tidak dapat apa? Surga. Iya Pak, serius itu. Makanya Syekh Jamil Zaini menulis fal ilmu bimaknaha au fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Akidah tauhid itu tadi. Balik kepada Nabi Nuh tadi. Jadi surat Nuh ayat 22 menyebutkan bahwa wa makaru makron kubara, mereka melakukan makar, membuat kejahatan dalam bentuk kesyirikan kepada Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sudah hafal, sudah sering kali disebutkan kok itu. Dalam kitab Firqatun Najiyah juga sudah ada. Dan mereka berkata, ya, janganlah kalian meninggalkan apa Tuhanmu, dan jangan pula meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada berapa tadi Pak? Halo? Lupa, nggak dititeni. Mereka berkata, janganlah meninggalkan Tuhanmu dan jangan pula meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Berapa? 5. Coba jangan kalau prai-prai ya, buka tafsir atau terjemahan Departemen Agama, Quran Departemen Agama. Bukan yang keliru itu, yang benar maksudnya ya. Karena katanya ada cetakan yang keliru, ya toh. Jangan buka surat Nuh ayat 23. Di bawah garis itu ada keterangan. Kalau bahasanya anak-anak mahasiswa, di footnote-nya itu loh. Footnote di bawah garis itu. Tapi kalau di HP nggak kelihatan, nggak ada Pak. Ya. Sekarang pertanyaannya, Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, Departemen Agama itu pemerintah apa partikelir? Pemerintah kan? Itu menyebutkan di situ, saya nomornya lupa itu, nomor footnote-nya berapa itu? 700 berapa begitu loh? Berapa? 871. 871 nomor footnote-nya sama, cetakan mana saja sama, tahun berapa saja sama, kira-kira nggak akan dirubah. Apa keterangannya Departemen Agama mengenai Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr kata Departemen adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Ngerti maksudnya Pak? Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama, halo, nama orang soleh bisa berubah menjadi,
inilah cikal bakalnya timbulnya syirik di dunia itu ya ini. Itu makanya nabi-nabi setelah itu diperintahkan semuanya sama Allah untuk mengembalikan itu. Keliru orang-orang itu. Nah begitu. Dari mana Departemen Agama bisa menulis di situ? Mengambil dari tafsir-tafsir besar, Al-Qurtubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu semuanya menulis. Yang bilang Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr orang soleh adalah Ibnu Abbas. Ya, hampir semua kitab tauhid ketika menafsiri itu juga menukil itu. Apa kata Ibnu Abbas? Hadhihi asma'u rijalin shalihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh-soleh ini meninggal dunia, au khasyaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan itu tadi. Nah sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Berarti ada kemungkinan campur tangan manusia enggak membisik-bisikkan? Iya. Apa bisik-bisikannya setan? Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Dirikan patung-patung mas, ya. Ini bukan orang sembarangan, ini orang soleh. Lalu diberi nama, ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Kira-kira kalau pakai bahasa sekarang, jadi secara nasional ini tokoh orang besar sampai dipatung-patungkan, kuburannya dibesar-besarkan. Pertanyaannya, apakah bisik-bisikannya setan itu dilakukan oleh orang yang ditinggalkan oleh mereka? Jawabannya yes, iya. Fafa'alu, lalu dikerjakan. Walan tubat, saat itu nggak disembah. Lama-lama kok bisa disembah? Ada dua faktor. Hatta idza halaka ulaika, ketika orang-orang yang membesarkan, yang mematung-matungkan itu sudah banyak yang meninggal, ai tolal amat, waktunya sudah cukup lama. Bisa ratusan tahun Pak setelah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr meninggal? Bisa ribuan tahun? Bisa. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua apa? Wanusial ilmu agama tidak dipelihara lagi tentang tauhid. Rusak nggak? Lama-lama bisa disembah. Itu ya. Makanya mohon maaf, orang yang sudah biasa begitu-begitu mengagung-agungkan dan membesar-besarkan, didudui kitab tauhid ini, ditunjukkan apa namanya sampulnya saja dan pengarangnya sudah tidak mau, walaupun dalamnya isinya Quran hadis tetap tidak mau. Ngerti maksud saya? Saya pernah ditanya jamaah itu, teman saya tak kasih ini Ustadz, lihat ini sampulnya, yang nulis sudah nggak mau. Ya apa caranya? Gampang, sampulnya suwen. Kan bener Pak ya? Siapa sih ngarang? Oh, jangan tanya yang ngarang, delok sini ae bener enggak gitu. Ya. Lah kalau dalamnya Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya masih ditolak, wallahu a'lam. Ini Pak, orang Islam itu di situ pikirannya. Hah? Tidak boleh harus begini. Enggak, siapa yang bilang gitu? Boleh dikoreksi pikiran-pikiran tauhid itu. Nah, inilah maka pikiran-pikiran yang demikian itu harus dibuka supaya masyarakat itu tahu ya, lalu dapat pencerahan dari kitab-kitab itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.